Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang koloid. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak koloid itu apa? Nggak ada yang tahu nih. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Sekarang untuk memberitahukan kalian, Ibu akan coba untuk mendemonstrasikan suatu demonstrasi yang akan menunjukkan, nanti kalian sendiri yang akan menunjukkan apa itu koloid. Nah, sebelumnya Ibu memberikan 3 dulu perbedaan ya. Nanti kalian sendiri yang akan membedakannya antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, dari ketiga ini, sebelumnya ada yang tahu nggak ciri-ciri larutan itu apa, koloid itu apa, ciri-cirinya aja. Dan suspensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ukurannya, Bu. Ukurannya, kenapa? Kalau misalnya larutan, ukurannya kecil gitu, Bu. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat dulu ya demonstrasi berikut ini. Nah, pertama, Ibu akan menyiapkan dulu alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, ini apa anak-anak? Air. Ya, di air ini di tempatnya apa? Gas Tempat kimia. air. Ini apa? Gas ukur. Ya, pintar. Ini apa? Batang pengadu. Ya, pintar. Ini apa? Corong. Pintar-pintar ya. Ini apa? Nggak tahu, Bu. Baru lihat. Nggak tahu. Baru lihat. Iya. Ya, itu kasih tahu aja ya. Ini adalah statis dan ini adalah ringnya, ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu sendiri, di sini kita menggunakan garam. Lalu di sini ada kopi. Lalu di sini ada susu. Nah, pertama kita ambil dulu air sebanyak 25 ml. Nah, dan ini harus sampai batas menyusut ya anak-anak. Iya, Bu. Perhatikan. Mata harus sejajar dengan batas meniskusnya. Ya, bisa dilihat. Nah, lalu kita tuangkan ke dalam gelas kimia yang pertama. Lalu kita masukkan garam secukupnya. Nah, setelah itu kita beri label agar tidak tertukar ya. Gelas kimia pertama kita beri label. Tadi kita masukin apa? Garam. Ya, berarti kita beri label garam. Nah, yang kedua, sebelumnya kita masukkan dulu kopinya. Sedikit-sedikit. Nah, gelas kimia ketiga kita masukkan susu. Setelah itu kita masukkan 25 ml air ke dalam masing-masing gelas kimia tersebut. Dan dilihat batas meniskusnya.
Ingat ya, harus sejajar dengan mata. Kita tuangkan ke dalam gelas kimia kedua. Tadi apa di gelas kimia kedua? Kopi. Kopi, Bu. Ya. Kita beri lebar. Lalu untuk gelas kimia ketiga kita tuangkan dengan jumlah air yang sama, dengan pelarut yang sama, yaitu 25 ml. Sampai batas mililiter. Lalu kita tuangkan. Aduk. Ibu, itu susunya nggak dilabelin. Oh iya, susunya belum dilabelin ya. Jadi harus dilabelin ya. Iya, Ibu. Biar untuk menandakan agar tidak tertukar. Oke, setelah jadi ketiga larutan ini, maka kita diamkan selama 15 menit ya. Nah, oke, sudah 15 menit. Sekarang kalian maju ke depan semua. Jadi tadi. Nah, apa yang bisa kalian lihat dan bedakan dari ketiga sampel ini? Gelas kimia pertama. Apa yang kalian bisa simpulkan? Warnanya bening, Bu, sama kayak air biasa, nggak ada bedanya. Oke, berarti dia termasuk larutan. Oke, untuk membuktikannya ya berarti nanti kita harus uji lagi ya. Apakah jawaban kalian betul atau tidak. Nah, gelas kimia yang kedua. Gimana penampakannya? Tidak larut. Masih kayak Nggak larut, Bu. Itu Bu kayak kayak endapan gitu deh. Ya, Ya, nggak larut. butiran-butiran ya. Nah, itu deh pokoknya. Iya, jangan berantem ya. Pendapat kalian semua itu betul. Nah, yang gelas kimia ketiga. Apa ya? Dibilang larut. Nah, tapi warnanya nggak kayak awal gitu, beda. Jadi putih, Bu. Warnanya jadi putih. Iya, karena susunya susu putih ya. Nah, sekarang tolong siapa yang mau bantu ibu ini? Yang mau bantu ibu melipat siapa? Ayo, nanti dapat hadiah. Ngelipet apaan? Melipat ini apa namanya? Kertas saring. Nah, betul, kertas saring satu. Nih, silakan. Silakan. Aku enggak. Pertama, jadikan dua bagian dulu. Langsung kabur dia. Sudah? Nah, lalu dijadikan dua bagian lagi. Nah, lalu diambil tengah-tengahnya. Ya, bagus. Ya, udah pada bisa ya berarti ya? Ya, Bu. Oke, sekarang masukin ke corong. Lalu rekatkan dengan aquader. Sisi-sisinya agar menempel ke corong. Itu selain buat nempelin, ada fungsi lain nggak, Bu? Biar nempel aja. Oh. Dan merekatkannya jangan terlalu banyak ya. Nanti bisa membuat kebocoran pada kertas saring. Nah, cukup. Oke, siap untuk melihat aksinya? Ya, Bu. Oke, gelas kimia pertama yang berisi apa tadi? Garam. Dimasukkan ke dalam corong pertama. Oke. Sekarang gelas kimia kedua dimasukkan ke corong kedua. Apa ini? Kopi. Ya, betul.
kimia ketiga dimasukkan ke dalam corong ketiga. Apa ini? Susu. Nah, sudah selesai kita saring, kita tunggu dulu ya sampai airnya itu turun semua. Nah, dari ketiga gelas kimia ini yang tadi kita sudah saring, ada perbedaannya nggak? Ada, Bu. Nah, apa? Coba jelaskan. Ini yang pertama apa? Garam. Garam. Itu kenapa berarti? Habis, Bu, tak berbekas. Di gelas kimianya habis ya? Betul ya. Nah, yang kedua apa ini? Kotor. Kopi masih ada sisa kopi. Masih ada sisa kopinya. Lalu yang ini yang gelas kimia ketiga. Susu. Ya, apa? Gimana penampakan di gelas kimianya? Dia masih ada kayak bekas-bekas susu gitu sih. Masih ada bekas-bekas susunya. Iya. Jelasin aja kalau gitu. Jangan ya, Bu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya masih agak lama ya. Sabar. Dah. Dari ketiga ini, nah untuk menyimpulkannya apakah dia itu larutan atau koloid atau suspensi. Nah sebelumnya ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Di pelajaran sebelumnya itu kan udah pernah dikasih tahu ya apa aja sih yang ada di lautan itu. Lautan itu terbagi atas apa aja? Pertama bagi dua, Bu, homogen Apa? heterogen. Nah homogen sama heterogen. Ya. Sekarang homogen itu apa? Heterogen itu apa sih? Kalau homogen ya itu, Bu, kayak tadi garam tuh homogen tuh, Bu. Jadi kalau misalnya kita nyatuin itu udah nggak bisa dipisahin lagi secara mekanik. Ini kan cara mekanik ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, bisa dilihat ya di sini ya, anak-anak yang lainnya coba nih, perhatikan. Nah, dia ketika disaring, dia langsung homogen karena tidak ada sisa sama sekali ya kan? Ya. Nah, itu tandanya dia homogen. Sekarang, heterogen itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, jangan bisik-bisik ngomongnya. Ya. Ada dua fase, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Apa yang heterogen? Ini yang kopi. Ya. Kenapa kalian bisa menyimpulkan heterogen? Karena kan dia ada dua fase, Bu. Ada yang padatan sama cairan. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang yang ketiga. Ini menurut kalian apa? Susu. Susu. Iya, susu. Saya tahu. Maksudnya, ini jadi masuknya tuh ke heterogen atau homogen? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, nggak jelas, Bener, Bu. Yang Bilang. turun cuman dikit, yang di atas masih banyak, tapi yang di atas juga bukan endapan. Nah, iya. Berarti yang di atas itu masih kayak ada cairan-cairannya ya? Iya, Bu. Lihat, bisa dilihat ya. Nah, ini artinya adalah ini yang dinamakan ini. Koloid. Jadi, koloid itu adalah Ibu tulis aja ya. Koloid itu bisa dilihat dari ciri-ciri yang tadi yang nampak. Yang nampak apa tadi? Nampaknya dari bentuknya, Bu. Bentuk. Dia bentuk ukurannya, Bu. Kalau misalnya yang itu kan harus kan Apa? partikelnya kecil sekali. Ya, dari partikelnya, betul. Ya, partikelnya, Bu, ya bentuk partikel kecil ukurannya. Partikel. Kalau lautan gimana partikelnya? Kalau itu partikelnya kecil banget, Bu. Jadi sampai dia nyatu gitu ke si airnya itu kecilnya itu. Sama Kecil. kecil. Kalau koloid gimana? Tahu kali juga. Hanya kan kalau misalnya terganti kan itu Besar. Sedang. ya. Sedang. Nah, kalau suspensi apa partikelnya? Besar. Iya. Apalagi yang bisa kalian lihat dan simpulkan dari percobaan yang telah kalian lihat. Larutan satu fase, Bu. Terbentuknya satu Fase. masa. Kita lihat sekarang suspensi. Bagaimana?
Ada 2 fasa. Koloid? Satu setengah. Bagaimana? Apa ya? Ya, koloid itu berada di antara 2 fasa. Nah, tapi koloid tapi tidak setengah-setengah juga ya. Sebetulnya koloid itu termasuk heterogen. Nah, kenapa dia tidak bisa disaring? Kenapa dia tidak bisa keluar dari kesaringan ini? Karena ketika dia koloid, nah dia itu harus memakai apa untuk bisa disaring? Penyaring filter. Nah, iya, penyaring filter. Jadi nggak bisa pakai penyaring biasa. Nah, kalau ini kan kita pakai penyaring biasa ya. Nah, makanya dia tidak dapat bisa dipisahkan. Nah, sekarang udah mengerti tentang koloid? Ya Bu, pokoknya kalau itu dia nggak bisa dipisahin pakai cara biasa Bu, harus luar biasa. Ya. Terus, nah, jadi udah pada tahu kan? Jadi kesimpulannya itu adalah apa? Koloid itu terbentuknya itu kelihatannya itu terbentuk satu fasa kan? Nah, tapi sebetulnya koloid itu terbentuk dari 2 Fasa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan demonstrasi ini kalian lebih paham tentang apa itu yang dinamakan koloid dan bisa membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Dariku sekian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.